Tokyo Revenger memasuki fase terakhir dari arc pertarungan terakhir. Di chapter-chapter sebelumnya yang terlihat Wakuiken Sensei memperlambat fase ceritanya. Kini dipercepat dengan dimulainya pertarungan. Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai pertarungan terakhir tersebut dan kira-kira siapa lawan-lawan yang pas dalam pertarungan nantinya. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Pada chapter 243, Tokyo Revenger memasuki pengenalan musuh utama pada fase pertarungan terakhir. Namun, berbeda dengan pengenalan dan perekrutan geng dari Takemichi, pengenalan geng dari Mikey hanya satu chapter saja, tanpa dijelaskan bagaimana mereka bersatu. Untuk Takemichi, perekrutannya terjadi dari Takemichi di rumah sakit chapter 235 sampai chapter 242. Sedangkan di chapter 243, kita langsung ditampilkan siapa saja yang akhirnya bergabung dengan Kanto Manjikai dan juga posisi-posisi mereka. Di awal chapter 243 diceritakan Koko mendapatkan surat tantangan dari Tokyo Manji generasi kedua untuk pertarungan. Dan di situ disampaikan langsung kepada Mikey dalam pertemuan geng Kanto Manji. Berbeda dengan pertemuan geng Tokyo Manji yang masih menggunakan lahan di depan kuil yang gelap dan penuh nyamuk beterbangan, Kanto Manji benar-benar sebuah organisasi besar yang kaya dan melakukan pertemuan di tempat yang mewah. Ini terlihat seperti Tokyo Manji versi dewasa yang dipimpin oleh Mikey dan Kisaki di waktu masa depan. Nah, pada pertemuan Kanto Manji ini, diperkenalkan anggota-anggotanya. Dari Mikey yang merupakan ketua geng, kemudian ada Koko, di situ tertulis Sanbo yang berarti staf tertinggi. Lalu ada Haruchio yaitu wakil ketua, Kakucho sebagai kapten unit bertahan, Haitaniran dan Rindo sebagai kapten dan wakil kapten divisi penyerang. Lalu ada Mochizuki Kanji dan Shion sebagai eksekutif, Waka dan Benkei menjadi kapten komandan unit dan wakilnya. Dan terakhir ada Hanma Suji yang menjadi anggota komandan unit. Tentu saja banyak pertanyaan mengenai anggota-anggota baru dari Kanto Manji. Di sini kita akan menjelaskan sedikit mengenai mereka. Dari Madarame Shion, sebelumnya dia dibuang oleh Tyrannosaurus karena kekalahannya di chapter 213 setelah dipukul oleh Benkei. Untuk mantan anggota Rokuhara lainnya, tidak heran jika mereka bergabung. Karena Rokuhara memang diambil alih oleh Kanto Manji setelah selesai pertarungan sebelumnya. Dan juga karena di masa depan mereka juga bergabung dengan Mikey di geng Bonten. Lalu untuk Waka dan Benkei, ini adalah hal yang mengejutkan bagi para fans. Bagaimana tidak, Takeomi yang di masa depan menjadi anggota Mikey saja kali ini tidak ikut. Namun Waka dan Benkei malah ikut menjadi bawahan Mikey. Kemungkinan mereka masih ingin merasakan bagaimana bertarung bersama dengan keluarga dari Sano setelah ditinggal oleh Shinichiro Sano yang telah mati. Dan terakhir adalah Hanma Suji, orang goib yang selama ini tidak dimunculkan dan sekali dimunculkan langsung bergabung dengan geng Mikey. Hanma kini memakai masker hitam seperti Choji maupun Haruchio yang dulu. Untuk Haruchio memang diketahui karena memiliki luka. Kemungkinan Hanma juga mendapatkan sebuah luka atau mungkin terkena COVID. Nah, pertarungan dari geng Kanto Manji dan Tokyo Manji ini akan dimulai pada 9 September. Nah, tanggal 9 September di Jepang sendiri merupakan simbol dari hari festival kekaisaran. Dan mungkin saja ini akan menentukan siapa geng terkuat di seluruh Jepang. Untuk anggota Kanto Manji ada 10 orang yang akan bertarung. Sedangkan untuk Tokyo Manji ada 10 orang dan 4 teman-teman Takemichi yang juga bergabung. Nah, kira-kira siapa saja lawan-lawan yang pas dalam bertarung nanti? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan di sini Otaku Jowo akan menjelaskan pendapat kami mengenai siapa saja lawan yang pantas dari 10 anggota Kanto Manji. Yang pertama adalah Koko. Tentu pertarungan akan menarik jika Koko akan melawan Inupi seperti sebelumnya pada pertarungan Tenjiku. Dan lagi, keduanya adalah sahabat yang baik. Kemudian Haruchio akan jadi lawannya Senju. Senju pasti memilih untuk bertarung dengan Haruchio agar bisa mengembalikan kakaknya seperti dahulu. Kemudian ada Kakucho. Kakucho ini adalah orang yang sangat kuat pukulannya. Dan untuk Tokyo Manji ada Peiyan yang sebenarnya sangat cocok.
Namun, Mimin lebih memilih Smiley untuk bertarung kembali dengan Kakucho. Sebelumnya, Smiley pernah mengalahkan Kakucho pada arc Tenjiku. Walaupun Kakucho mengatakan dirinya tidak serius pada pertarungan sebelumnya. Dan pada pertarungan akhir ini, bisa kita lihat apakah Smiley bisa kembali mengalahkan Kakucho atau tidak. Kemudian ada Ran dan Rindo. Banyak yang berspekulasi Ran dan Rindo lebih pantas bertarung dengan si kembar Smiley dan Angry. Namun, kita lebih memilih si duo adik cengeng, Angry dan Hakai sebagai lawan dari Ran dan Rindo. Ketika Angry menangis, Angry memang pernah mengalahkan Ran dan Rindo sekali pukul. Namun bisa saja pertarungan kali ini akan lebih menjadi menarik. Lalu ada Mochizuki. Untuk Mochizuki, lawan yang pas mungkin adalah Peihan. Peihan memiliki pukulan yang sangat kuat dan ketahanannya juga bukan main. Lalu untuk Xion, lebih pas jika bertarung melawan Akun dan kawan-kawannya. Setidaknya jika Xion melawan Peihan lagi, bisa-bisa dihantam satu kali langsung ambruk. Lalu ada Waka dan Benkei. Lawan yang pantas untuk pendiri geng Black Dragon ini adalah pendiri dari geng Tokyo Manji. Mitsuya dan Pachin lah yang pantas. Untuk Mitsuya tentu memiliki kekuatan yang sangat besar, walaupun mungkin orang-orang akan bertanya mengenai kemampuan Pachin. Pachin pada awal-awal chapter pernah dikalahkan oleh ketua Mobius, Nobutaka Osanai. Namun setelah dipenjara, paling tidak Pachin akan menunjukkan kemampuannya yang sekarang. Kemudian anggota terakhir adalah Hanma yang akan bertarung dengan Chifuyu. Jika kalian ingat ketika Tokyo Manji generasi pertama masih ada, Kisaki sudah berhasil dikalahkan oleh Takemichi dan Hanma dikalahkan oleh Draken. Kini Hanma yang kembali ke dunia berandalan akan menghadapi wakil Tokyo Manji generasi kedua, yaitu Chifuyu. Lalu untuk para ketua geng, memang dari segi manapun tidak pas jika diharuskan untuk bertarung, yaitu Maiki melawan Takemichi. Setidaknya jika otak Maiki masih waras, ceramah no jutsu milik Takemichi bisa berhasil. Itulah bagaimana pendapat kami mengenai lawan-lawan di pertarungan terakhir. Namun pertarungan gengnya sepertinya tidak akan satu lawan satu. Dulu pada pertarungan Tokyo Manji melawan Valhalla sebenarnya akan menjadi satu lawan satu, namun tidak jadi karena ulah Kazutora. Dan untuk pertarungan kali ini bisa saja satu lawan satu, bisa juga antar geng. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah pertarungan akan satu lawan satu atau benar-benar bertempur antar geng? Walaupun Tokyo Manji sendiri tidak punya anggota besar. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.